Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 13-14. Firman Tuhan mengatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Naaman seorang panglima perang dari kerajaan Aram, tapi dia menderita sakit kusta di sekujur tubuhnya. Satu kali ada yang memberitahu dia supaya datang ke Israel untuk datang pada Nabi Elisa supaya didoakan. Nabi Elisa memberikan perintah supaya dia mandi di sungai Yordan. Bagi Naaman, mandi di sungai Yordan merupakan perintah yang sulit. Mengapa demikian? Sungai Yordan itu kotor dan berbau. Dia awalnya tersinggung dan marah. Bagaimana tidak? Jauh-jauh dia datang ke Israel, berharap bertemu seorang nabi supaya didoakan di bagian yang sakit. Kenapa yang menemui hanya pembantunya atau asisten Nabi Elisa yang kita tahu namanya Gehazi, dan pembantunya itu cuma berkata supaya mandi di sungai Yordan sesuai pesan dari Nabi Elisa. Naaman berpikir, bukankah masih banyak sungai lain yang lebih baik, yang lebih bersih, yang tidak bau? Tapi pada akhirnya ketika dia mengikuti perintah tersebut, tubuhnya jadi bersih kembali, dan sakit kustanya disembuhkan total tanpa ada yang tersisa. Kadang-kadang untuk mengalami mujizat Tuhan, kita harus mengalami perintah yang sepertinya sulit. Bagi saya, mengampuni orang lain termasuk sesuatu hal yang tidak mudah, termasuk perintah yang sulit atau perkara yang sukar. Saya pernah mengalami difitnah seseorang, diteror setiap malam melalui telepon, dan dijelek-jelekan nama saya melalui media secara luas. Saya dijelek-jelekan melalui WA, melalui SMS, melalui omongan ke omongan pada orang lain. Tapi ketika satu kali saya memutuskan untuk mengampuni orang tersebut, maka pintu yang sebelumnya tertutup terbuka bagi saya. Teman-teman yang dulu menjauh mulai berpihak pada saya. Nama saya juga mulai pulih kembali. Orang sudah mulai mengerti bahwa bukan saya yang salah. Kemudian pada akhirnya saya mulai bisa melayani dengan bebas, dan berkat Tuhan pun mengalir tanpa halangan, karena saya mulai melepaskan pengampunan tanpa tersisa sedikit pun. Beberapa waktu lalu bagi saya, salah satu perintah yang termasuk sulit yaitu memberikan persembahan perpuluhan. Bagaimana mungkin kebutuhan sehari-hari begitu banyak, sementara pendapatan saya hanya sedikit. Honor mengajar tidak seberapa, masih harus mengeluarkan uang untuk bensin, untuk makan sehari-hari, dan juga bayar kebutuhan bulanan dan sebagainya. Kalau masih harus memberikan perpuluhan lagi, maka bagaimana saya bisa bertahan hidup? Namun semakin saya menahan atau menunda untuk memberikan perpuluhan, semakin sulit juga keuangan saya. Tapi ketika saya mulai taat memberikan persembahan perpuluhan, berkat Tuhan ada saja saya terima di luar perkiraan saya. Perintah sulit apa yang pernah Anda alami? Apakah itu mengampuni orang lain, membayar perpuluhan, menghentikan kebiasaan buruk, bangun pagi untuk berdoa, atau apapun hal yang sifatnya baik, tapi selama ini Anda abaikan karena merasa bahwa
saya tidak bisa melakukannya. Hari ini, mari periksa hati kita lagi. Adakah perintah sulit yang kita abaikan, yang kita tunda, atau kita tidak mau untuk melakukannya? Padahal kalau kita lakukan, sebenarnya ada berkat dan mujizat Tuhan di dalamnya. Saya berdoa, kita semua beroleh hati yang taat, sehingga tidak ada satu hal pun yang menghalangi berkat Tuhan atas hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kami mau ya Tuhan belajar untuk taat kepadamu. Sekalipun yang kami lakukan itu kelihatannya sulit, kelihatannya sukar, kelihatannya tidak mungkin untuk kami kerjakan. Sepertinya itu terlalu sukar untuk kami melangkah. Tapi ya Tuhan, ajari kami untuk kami memiliki hati yang taat, sehingga apapun itu, ketika kami mau melakukannya, maka kami percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan atas kami. Ampuni kalau kami selama ini menunda ya Tuhan, dengan melihat keterbatasan kami, dengan melihat kekurangan kami, dan meminta supaya Tuhan memahami kondisi kami, sehingga kami selama ini menunda perintah yang Tuhan sampaikan pada kami, atau kami mengabaikan hal rohani yang seharusnya kami bisa kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk melangkah, kami mau belajar untuk berjalan, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna. Sebab kuat kuasa Roh Kudus sendirilah yang menopang hidup kami. Dan ketika kuat kuasa Roh Kudus menopang hidup kami, perintah sulit apapun, perkara yang sukar apapun, kami akan bisa melakukannya. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, mujizat-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini, dan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, mulai pagi sampai malam dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang taat dan siap melakukan perintah yang sulit, kemudian temukan berkat Tuhan di dalamnya. Salam dari Sauki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.